Sahabat Fresh Juice, selamat Hari Raya Paskah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 April 2023 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, Opa dan Oma, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, selamat merayakan sukacita Paskah. Hari ini, 9 April, kita merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada. Sekali lagi, dari Paroki Santo Clemens Puruk Jahu, Keuskupan Palangkaraya, saya mendapat kesempatan untuk asistensi di sini. Jarak dari Palangkaraya sekitar 300-an kilometer, ditempuh dengan sekitar 8 sampai 9 atau bahkan 10 jam naik travel. Sungguh pengalaman yang luar biasa, diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman perjumpaan merayakan Hari Raya Paskah bersama umat beriman di sini di daerah Tanah Siang Selatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, teman-teman muda serta anak-anak yang terkasih, hari ini kita sungguh bersyukur merayakan Hari Raya Paskah, hari Minggu Paskah. Kita bersyukur karena sungguh tidak terasa ya, kita sudah sampai pada puncak perayaan iman kita, yakni misteri Paskah kebangkitan Tuhan. Kita boleh menyadari bahwa yang menjadi kekuatan iman kita, orang-orang Katolik, orang-orang beriman, adalah Paskah inilah yang menjadi hari yang lebih istimewa sebetulnya. Karena tentu berbeda dengan Natal, tetapi perayaan itu seringkali sudah terpengaruh ya, sehingga perayaan Paskah itu rasa-rasanya kita tidak terlalu merayakannya. Bisa jadi karena perayaan yang cukup panjang ya,
dari Minggu Palma, lalu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan hari Minggu Paskah ini. Tentu masih ada perayaan-perayaan yang akan kita rayakan. Tetapi marilah kita sadari bahwa Paskah yang kita rayakan merupakan dasar dan puncak dari iman kita sebagai seorang Kristiani. Dan ingatlah bahwa hari raya Paskah disebut sebagai hari raya dari segala hari raya itu. Atau hari Minggu Paskah adalah hari induk dari seluruh hari Minggu yang kita rayakan. Maka disebut Summa Solemnitas. Maka kita sungguh menyadari bahwa Allah sendiri menganugerahkan kepada kita karya kasih dan kebaikan Allah. Selama 3 hari suci, 3 hari Paskah, kita merenungkan bersama Tuhan dalam Ekaristi, dalam devosi, dalam doa-doa kita, tuguran, dan juga kita membaharui janji baptis kita. Dan saat ini kita merayakan Paskah bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita di komunitas, juga dengan penuh pengalaman sukacita. Paskah kita merayakan kemenangan karena Kristus bangkit mengalahkan kuasa maut. Kita bersukacita karena kasih dan kebaikan Allah ini. Ini yang pertama-tama perlu kita syukuri. Hari raya kebangkitan Tuhan, hari raya kebangkitan kita, hari raya kita boleh mensyukuri dan bersukacita karena kasih Allah yang luar biasa yang menganugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Dan itu kita rayakan di hari Minggu Paskah, induk dari segala hari Minggu yang kita rayakan. Hari raya dari segala hari raya, Summa Solemnitas. Dan yang kedua, mari kita lihat di dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita melihat bahwa para murid berlari cepat-cepat pergi ke makam. Para murid juga terdiri dari ada perempuan Maria Magdalena ke kubur Yesus yang melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Dan Maria Magdalena menjadi saksi juga bahwa kebangkitan Tuhan. Ia mengatakan Tuhan telah diambil dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tetapi mari kita lihat proses bagaimana para murid ini menjadi percaya. Dikatakan bahwa tibalah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Kita menyadari bahwa apa yang dilihat itu dipercayai. Karena dengan iman, ia sungguh mengalami sukacita itu. Kita boleh yakin dan percaya bahwa pengalaman perjumpaan, pengalaman melihat, boleh melihat dengan mata iman yang sungguh-sungguh menguatkan. Menunjukkan kepada kita, melihat dengan iman, kita juga boleh merasakan dan juga bertindak. Cara kita melakukan segala sesuatu tentu dengan iman. Memang kita sadari bahwa iman itu tidak terlihat, tetapi dengan keyakinan mampu mengarahkan kita untuk bertindak. Dan cara kita bertindak tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dan perlahan-lahan itu menuntun kita untuk semakin teguh di dalam iman akan Tuhan sendiri. Iman itulah sendirilah yang termuat di dalam kitab suci. Atau dengan kata lain, iman itu menuntun kita untuk bersaksi. Dan dengan kesaksian kita, kita semakin diteguhkan
dan diberkati, didampingi, disertai oleh Allah sendiri. Dan poin yang ketiga yang boleh kita renungkan adalah kita boleh semakin percaya bahwa kita diajak oleh Yesus sendiri untuk meninggalkan cara hidup manusia lama kita untuk bangkit menuju kehidupan kekal. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus disampaikan bahwa ibarat ragi sedikit saja tetapi dapat mengkamirkan seluruh adonan. Kita diajak untuk membuang ragi yang lama supaya menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus anak domba Paskah kita sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan roti yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dengan kata lain, mari kita meninggalkan kebiasaan manusia lama kita dan bangkit menuju kehidupan dengan manusia baru kita. Dibangkitkan di dalam Kristus Yesus sendiri. Kita boleh semakin beriman kepadanya karena kekuatan yang kita miliki, yakni iman kepada Kristus. Di dalam kekasan liturgi dari Minggu Hari Raya Kebangkitan Tuhan ini adalah mada sekuensia itu, mada Paskah. Kita menyanyikan pujian, Kristus sudah berjuang melawan kematian. Meskipun ditelan, namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur, didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup sungguh mulia hingga aku takjub. Kudengar malaikat menyampaikan amanat. Yesus Kristus sudah bangkit. Kabarkanlah pada para murid. Sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah berjaya selamanya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena kebangkitan Tuhan mau mengarahkan kita mencapai puncak iman kita. Dan Tuhan bangkit juga mengajak kita sekalian untuk menyelamatkan kita. Kita dibangkitkan karena iman kita kepada Kristus Yesus sendiri. Mari kita mohon agar rahmat kebangkitan ini, sukacita kebangkitan, kita bangkit bersama Kristus dengan pola hidup yang baru, meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru, sukacita dalam iman akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami bersyukur atas kebangkitan Putra-Mu yang menyelamatkan kami. Berkatilah kami agar dengan sukacita Paskah ini kami mampu meneruskan warta sukacita ini kepada semakin banyak orang. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 April 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat Hari Raya Paskah dan salam Fresh Juice.